Kata siapa Meong hanya kucing biasa? Karena sejatinya makhluk Allah akan memberikan pelajaran hidup yang luar biasa agar kita berpikir, meskipun dari seekor kucing. Welcome to Storma223 channel. Meong punya cerita untuk kita semua. Sebelum Meong cerita, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, agar Meong tetap semangat berbagi cerita. Oke, kali ini Meong ingin berbagi cerita tentang tetangga Meong yang mengidap diabetes mellitus atau diabetes tipe 2. Meong berbagi cerita ini hanya memberikan pengetahuan maupun pengalaman saja. Ambil pelajaran hidup tentang pentingnya kesehatan dan mengatur pola hidup dari tetangga Meong yang bernama Pak Sumi. Pak Sumi meninggal tahun 2018 karena komplikasi yang diakibatkan oleh diabetes mellitus. Saat itu usia Pak Sumi masih tergolong muda, yakni 55 tahun. Banyak yang tidak mengira beliau meninggal secepat itu, apalagi karena penyakit diabetes. Dari kacamata Meong, Pak Sumi ini tipe orang yang bekerja keras. Beliau adalah seorang tukang kebun di salah satu sekolah negeri. Setiap hari, beliau berangkat kerja selepas subuh, dan tidak pernah terlihat mager ataupun rebahan. Setiap bertemu beliau selalu aktif bergerak. Namanya juga bekerja sebagai tukang kebun. Pasti diminta tolong ini, itu oleh rekan kerja guru lainnya. Nah, saat Meong melayat Pak Sumi, putri pertama beliau bercerita mengenai kebiasaan beliau, terutama masalah makanan dan minuman. Please, jangan mikir saat itu sang putri membuka aib beliau. Tidak, Meong malah positif thinking aja sih. Apa yang diceritakan anak beliau sebagai pengingat kita untuk selalu menjaga kesehatan. Oke? Saat itu, Meong hanya melongo saat mendengar kenyataan pola hidup Pak Sumi. Meong sendiri sampai menggelengkan kepala, tak percaya. Nah, bagaimana pola hidup Pak Sumi? Oke, sebelum lanjut bagaimana pola hidup Pak Sumi, jangan lupa klik subscribe di channel ini ya. Kembali ke Pak Sumi. Sekali lagi, ini bukan menjudge beliau, tapi kita mengambil pelajaran tentang pola hidup beliau. Pertama, pola hidup beliau yang Meong apresiasi, beliau selalu bergerak, tidak pernah mager ataupun rebahan saja. Beliau juga masih menyempatkan lompat tali di tengah kesibukan kerja. Hebat bukan? Zaman sekarang, apalagi orang yang sudah sibuk kerja, biasanya melupakan hak tubuh untuk berkeringat. Padahal olahraga itu penting loh. Duh, Meong tertampar dengan kenyataan bahwa olahraga itu penting. Meong sendiri olahraga cuma naik turun tangga saat kerja. Itu pun bisa dihitung pakai jari. Kebanyakan juga naik lift. Aish, harus belajar dari Pak Sumi nih. Setidaknya olahraga ringan seperti lompat tali oke juga. Pola hidup kedua yang menurut Meong oke untuk ditiru adalah Pak Sumi tidak suka minum es. Beliau tidak bisa minum es. Kalau terkena es, beliau langsung pusing. Sugesti beliau mungkin ya. Sebenarnya es ini menurut Meong nggak masalah sih. Tapi es bisa menjadi masalah kalau dicampur dengan minuman manis atau kental manis. Ini yang bikin masalah. Kalau sekedar air dan es sepertinya nggak masalah. Setuju? Sampai cerita ini masih belum subscribe. Waduh, sayang sekali. Padahal setelah ini Meong akan bercerita bad habitnya Pak Sumi yang benar-benar harus kita ambil pelajarannya. Apalagi kalian punya habit seperti Pak Sumi. Please, ayo berubah untuk kesehatan yang lebih baik. Bad habit yang pertama Pak Sumi adalah beliau setiap hari begadang. Meong sudah bilang sejak awal kan, Pak Sumi pekerja keras. Bahkan seusai sekolah bubar, beliau bertugas mengunci pintu semua area sekolah. Setelah itu beliau pulang. Namun saat malam hari, menurut cerita dari sang putri, beliau akan kembali selepas Isya untuk menyapu kantor dan ruang guru agar besok pagi tidak banyak pekerjaan. Begitu pemikiran beliau. Alhasil, beliau kembali dari sekolah di atas jam 10 malam tiap hari. Sebenarnya kalau sekedar menyapu kantor dan ruang guru tidak selama itu ya. Tapi yang membuat beliau pulang selarut itu karena nongkrong dengan Pak Satpam sekolah. Ngobrol ala bapak-bapak begitulah. Sehingga beliau pulang selarut itu. Dan gak mungkin pulang langsung tidur. Tapi beliau menyempatkan lihat TV, menonton berita malam ataupun bola. So, begadang pun tak terelakkan. 2. Kebiasaan Pak Sumi yang benar-benar harus kita jauhi. Sekali lagi harus kita jauhi. Yakni Pak Sumi suka sekali mengonsumsi minuman kemasan atau kaleng. Kalau menurut Meong sih untuk doping mungkin ya. Minuman kemasan atau kaleng yang beliau konsumsi sejenis ekstrak kerating. Pokoknya minuman untuk penambah energi deh. Dan itu kata sang putri diminum tiap hari. Bayangkan Pak Sumi mengonsumsi minuman penambah energi setiap hari. Bahkan sang putri sempat bercerita kalau di jok motor beliau pernah menemukan 2 botol kerating. Dan sang putri langsung ngomel kepada beliau untuk tidak lagi mengonsumsi minuman itu. Apakah berhasil? Oh, tentu tidak. Beliau masih melanjutkan mengonsumsi minuman itu. Bad habit yang ketiga adalah merokok. Familiar sekali sepertinya kebiasaan ini. Sudahlah kawan yang pintar membaca dan punya akal, please. Di bungkus rokok pun sudah tertulis bahaya merokok. Jadi, Meong sarankan untuk tidak merokok lagi bagi siapapun. Apa enaknya sih bakar kertas? Bingung Meong sama perokok itu. Nah, Pak Sumi ini termasuk perokok berat. Anak beliau pernah menghitung saat sang anak masih SD mungkin ya. Pak Sumi menghabiskan uang 7,2 juta dalam setahun untuk rokok. Dan saat itu rokok yang beliau konsumsi seharga 9 sampai 10 ribu.
Bahkan anak kedua beliau saking jengkelnya pernah bilang, bapak nggak sanggup kurban kambing tapi sanggup beli kerokok. Jelek sekali. Kurang apa coba anak beliau memperhatikan kesehatan Pak Sumi. Tapi namanya kebiasaan, mau dikasih saran hingga mulut berbusa, kalau dalam diri nggak terima ya percuma. Dan puncaknya saat anak pertama Pak Sumi melahirkan, sang putri bilang, bapak nggak boleh masuk rumahku. Kalau habis rokokan, harus mandi dan keramas, ganti baju. Dan tenang sang putri. Ya Meong juga bakal melakukan apa yang putri Pak Sumi lakukan sih. Mungkin sebagian orang mikir anak Pak Sumi durhaka, jahat, tapi percayalah, di balik itu semua, mereka sudah pernah menasihati Pak Sumi dengan kata yang halus demi kesehatan beliau. Sang putri juga memikirkan bayinya, apalagi kasus bayi terpapar asap rokok itu bahaya sekali pada pernafasan. Lanjut, pola hidup keempat yakni makan saat tengah malam. Sebenarnya Pak Sumi ini porsi makannya nggak banyak, biasa aja menu makan beliau. Ya menu rumahan, hanya saja karena setiap hari begadang, beliau makan lagi saat malam hari sambil menonton TV. Tengah malam, beliau makan dan begadang. Sang putri pernah memergoki beliau. Setelah makan dengan lauk seadanya begitu, dilanjutkan dengan makan separuh buah semangka yang besar, dan itu habis. Nah mungkin kebiasaan inilah yang bisa meningkatkan gula darah dalam tubuh. Tok, subscribe. Memang masih mau cerita tentang Pak Sumi nih. Kali ini awal terdeteksinya penyakit diabetes beliau. Saat itu menjelang pemilu pilkada kayaknya. Beliau menjadi panitia. Beliau turut serta menata meja, kursi, serta perlengkapan untuk pemilu bersama panitia lain. Beliau pun juga ikut lembur. Saat menatap meja, beliau sempat terjatuh dengan posisi duduk. Mungkin saat itu dianggap jatuh biasa. Namun lama-kelamaan, beliau sering kesemutan dan sakit pinggang. Dan beliau tidak mau ke dokter. Alhasil, saat beliau merasa nyeri punggung, beliau mengonsumsi obat toko ataupun jamu tradisional untuk meredakan nyeri pinggang. Dan itu dikonsumsi hampir setiap hari juga. Puncaknya saat beliau merasa sakit dan akan mengonsumsi obat itu, beliau muntah berkali-kali hingga dilakukan ke rumah sakit. Kemudian di USG, indikasinya hiperacidity dalam lambung beliau. Diberikan obat dan diminta untuk mengatur pola makan, itu saran dokter. Sembuh. Namun saat badan Pak Sumi sudah sehat, beliau tetap kembali ke kebiasaan lama dengan pola hidup seperti itu. Belum sampai setahun setelah berobat itu, kaki beliau agak pincang. Beliau sendiri pun inisiatif periksa ke apotik sendiri, cek kadar asam urat, cek kolesterol, dan cek gula darah. Hasilnya asam urat sudah di ambang batas dan gula sangat tinggi, sekitar 300. Beliau mendapat saran dari petugas apoteker itu untuk mengatur pola makan. Dan seperti biasa, beliau hanya mengiyakan saja. Selepas itu, back to his habit. Sampai akhirnya beliau merasa pusing yang teramat sangat dan kembali dilarikan ke rumah sakit. Dicek darah dan hasilnya gula darah semakin tinggi, yakni 500. Tubuh beliau sudah lemas, tapi beliau merasa lapar, minta makan terus. Hingga gula darah itu mengakibatkan beliau hilang kesadaran. Dan suatu ketika saat beliau sadar, beliau sempat kejang. Terus saja berulang masuk rumah sakit. Sampai tepat Januari 2018 akhirnya beliau berpulang. Meong hanya ingin berbagi cerita saja. Meong tetap mendoakan beliau husnul khotimah, dan Meong yakin beliau orang baik, karena saat beliau meninggal banyak sekali pelayat yang mengingat kebaikan beliau, terlepas dari kebiasaan dan pola hidup beliau. Itu saja cerita Meong tentang kesehatan dan pola hidup Pak Sumi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran hidup dari kisah Pak Sumi ini. Sekali lagi, Meong tidak menjudge Pak Sumi, tapi mengambil pelajaran hidup dari beliau. Salam sehat untuk kita semua. See you di cerita lain yang menginspirasi. Jangan lupa subscribe ya.